Kristen. Saya nggak butuh orang Kristen. Justru malah Kamu tambah jangan ngaco gitu nanti. Luga. Kamu jangan saya sendiri menafikan dulu. orang-orang Kristen. Seakan-akan orang Kristen itu Saya semuanya bukan lebih rendah Pakai daripada data Luga, kamu. pakai data Luga, bukan pakai data. begitu. Ya, Saya nggak boleh mau gitu. konsentrasi. Namanya memonopoli itu Saya kamu. Ya, tahan. Pakai data Semua Luga. yang naik di Komal punya Di mana hak di yang Bible bahwa Yesus setara, yang benar? Ayo, punya hak kita yang uji. setara Iya, untuk nanti berdiskusi, ngomongnya, menyampaikan nanti pendapat. Ya, tahan. Aduh, ini orang. Iya, nanti ngomongnya. Bukannya saya nggak bolehin. Yang lain ya. Saya Yang lain. karena tidak Nanti kalau semua kamu sama sendiri jalan kamu dengan mengatakan saya. kamu dikeroyok, ditemani orang nggak mau, gimana sih kamu ini? Iya, maksudnya yang ngomong itu satu-satu aja, jangan 2 lawan 1, 1 lawan 1 aja. Ya, tahan. Emang tadi nggak satu-satu yang ngomong, bareng-bareng? Kan ada si Al-Huja, ada lagi sini. Oke. Apa juga? Udah libatkan Bang Andi. Udah, Bang udah. Boto. Jangan Iya, terserah mau kau lah. didekte sama mereka. Mereka ini penjajah Iya, itu. terserah kau, Mau tolong. ngatur-ngatur orang. Jangan mau diatur. Iya, terserah kau. Gak apa-apa. Gak usah nangis kau. Mau nangis lagi. Oke ya. Kami yang Saya nangis. kasih waktu 2 menit Bang Luga ya. Iya, orang kok mau nangis sih. Jadi gini ya. Roh Kudus itu dikatakan dia keluar dari Bapa. Betul, Roh Kudus keluar dari Bapa. Tapi ingat, Roh Kudus itu keluar dari Bapa, setengah dari Allah Bapa yang keluar. Makanya Roh Kudus itu disebut istrinya. Sama seperti Adam, diambil tulang rusuknya, lalu jadilah seorang perempuan. Roh Kudus itu perempuan, Allah Bapa itu laki-laki. Jadi kau harus tahu dulu nih, kenapa Roh Kudus itu Tuhan? Karena Roh Kudus itu separuh dari Allah Bapa. Kan ada lagunya tuh, separuh nafasku ada bersama dirimu. Nah, Roh Kudus itu keluar dari Bapa, setengah dari Allah Bapa, keluar ke bumi. Dia diutus, betul, dia diutus. Tetapi yang keluar ini nggak mungkin yang keluar dari Tuhan adalah malaikat. Malaikat itu diciptakan di luar Tuhan, bukan setengah dari dirinya. Setengah dari diri saya bukan berarti jadi kucing. Setengah dari diri saya, pasti anak saya. Kalau tidak istri saya. Yang keluar dari seorang laki cuma 2. Kalau nggak istrinya, anaknya. Itu doang. Nggak mungkin jadi ciptaannya keluar dari dirinya. Kalau ciptaan keluar dari dirinya, namanya bukan ciptaan lagi. Itu udah anak sama istri. Makanya Roh Kudus itu Tuhan karena memang dia maha kuasa. Coba, ketika Yesus mengusir setan, apakah dia meminta kuasa Bapaknya? Betul, dia minta kuasa Bapaknya, tapi yang turun bukan Bapaknya, tapi yang turun Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini tidak pernah ada ayatnya Bapa memberikan kuasa kepada Roh Kudus. Itu nggak ada ayatnya. Bapa mau nyuruh Roh Kudus, ada. Bapa menuntun Roh Kudus, ada. Tapi Bapa memberikan kuasa nggak ada. Karena justru sebaliknya, Bapa memakai kuasa Roh Kudus menjadikan muncung kau, menjadikan alam semesta. Alam semesta ini dipinjam oleh Bapa kuasa Roh Kudus untuk menjadikan alam semesta ini. Jadi sahamnya Roh Kudus, sahamnya Bapa itu 50-50, 50% otak, 50% kuasa. Pihak Roh Kudus, otak dari pihak Allah Bapa. Makanya Roh Kudus itu Tuhan. Kenapa Roh Kudus bisa memasuki semua manusia? Karena Roh Kudus maha hadir. Malaikat tidak bisa memasuki seluruh umat manusia. Ya, misalnya Gabriel, bisa nggak Gabriel memasuki 1 miliar orang? Nggak bisa. Gabriel masuk ke 1 orang pun nggak bisa, karena dia adalah ciptaan dan tidak maha hadir. Kenapa Roh Kudus membangkitkan orang mati? Karena dia Tuhan. Apakah Roh Kudus minta kuasa dari Allah Bapa? Kebalik, justru Bapa memakai kuasa Roh Kudus untuk menjadikan langit. Oke, tahan. Kita ke Bang Andi Erhes. Bang Andi, saya kasih kesempatan menambahkan Bang Luga karena abang dari Kristen ya. Bang Andi dari Kristen ya. Silakan Bang. Bang Andi, waktunya 2 menit Bang. Terlalu cengeng si Luga ini. Silakan Bang Andi. Bang Andi.
Terima Oke, kasih. Kita ini harus memahami Roh Kudus itu apa dulu. Kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, kalau kita nggak tahu artinya Roh Kudus, itu akan blank. Istilahnya sok mengerti tapi tidak mengerti arti Roh Kudus. Jadi sekarang ini begini, ratakan dulu persepsinya Roh Kudus itu apa, baru kita bicara tentang Roh Kudus. Karena yang bicara tentang roh bukan Kristen aja, Islam juga berbicara tentang roh. Iya Robi, siapa Iya Robi? Jadi di situ, jadi kalau kalian berbicara tentang roh itu siapa, makanya sederhanakan dulu roh itu. Roh itu ini. Jadi sepakat kita membicarakan tentang roh itu, karena Muslim juga memakainya. Ya apa Roh Kudus itu? Cepetan kau ngomong, kelamaan kau. Jadi kalau kita berbicara tentang roh, persepsikan. Siapa yang mendapatkan roh itu langsung? Cuman dijawab, muter-muter lagi. Bang, punya adab enggak? Tadi abang bicara ada enggak? Saya komplain. Jadi, miliki adab kalau di dalam hal berkomunikasi. Udah jelek, nggak punya adab lagi. Muter jalannya. Ya udah cepetan, langsung ke intinya aja. Jadi kalau memiliki adab itu paham. Jadi kalau kita tidak memiliki persepsi sebagai roh itu apa artinya? Susah berbicara tentang roh. Sama aja kita bicara tentang Tuhan itu enggak dari pihak sini kita mengklaimnya Tuhan itu bagaimana, apa, siapa. Waktu abang habis, ini cuma 2 menit. Langsung aja ke intinya, kelamaan. Kasihan abang, waktunya habis. Kalau punya adab diam. Itu udah kasar itu. Kalau punya adab diam. Artinya kau biadab lu ga. Jadi kalau punya adab diam, karena aku dari tadi diam. Jadi kalau kita bicara tentang Tuhan, tapi kita nggak tahu siapa Tuhan itu, sama aja kita berbicara tentang ikan lele. Datang yang satu ngomong ikan lele itu bulat seperti tampa. Akhirnya satu lagi ngomong ikan lele itu bentuknya seperti ini. Bukan. Jadi persepsikan dulu yang kita bicarakan itu sama, baru kita enak berbicara. Jangan berbicara tentang ikan lele bentuknya bulat kayak tampi, ada yang ngomong kayak ikan hiu, jadi masuk itu persepsikan dulu satu dulu. Begitu juga dengan roh, karena yang memiliki roh itu, yang dikasih oleh Roh Kudus itu adalah cuman Yesus. Oke, tahan Waktu bang. dibaptis, Waktunya udah lewat jauh bang, tahan. tunggu dulu. Tahan bang, waktunya lewat bang. Kan ku bilang sama kau, langsung aja ke intinya. Habislah waktu kau kan nggak ngerti apa yang Kita kau ke bang omongin. daging. Iya Silakan ya. bang, 2 menit dari menit ke-8. Banyak Silakan. gaya kau, bukan langsung malah muter-muter. Lah, Ya, jadi ketuhanan Kristen ini seperti yang kita sebutin tadi, secara konsep Dulu, ya. Bang. Biar saya jelaskan dulu. udah habis waktu kau. 2 menit bang, 2 menit di sini Siapa bang. suruh kau Ya, ngomong kita gantian Bang bertele-tele? Andi, kita gantian. Ngomong tuh jangan bertele-tele biar nggak habis waktu kau. Ya, sama Turun, seperti ajaran pagan yang lain, agama Kristen ini, yang Tuhannya hakikatnya adalah roh gitu ya kan. Pagan-pagan yang lain juga gitu. Kenapa Seperti yang pula kita lari ke padan si lontong? jelaskan tadi ya. Karena animisme itu, mereka percaya ya benda-benda yang mereka sembah itu ya, di dalamnya bersemayam roh-roh gitu. Jadi Kristen nggak ada bedanya di situ. Nah, sebenarnya menarik itu perkataan si Bang apa tadi itu yang turun tadi barusan ini ya. Kita jelaskan dulu apa sih roh itu gitu ya kan. Roh itu kan goib ya. Kalau goib berarti kita tidak bicara tentang materi gitu ya. Tetapi dia kalau roh itu ya di dalam bahasa Indonesia kita lihat definisinya ya. Itu maknanya bisa kita pahami gitu, yaitu daya hidup ya.
Jadi ada suatu hal ya yang menyebabkan tubuh kita ini bergerak kemana-mana. Daya, energi gitu ya, atau spirit ya, semangat gitu. Nah sebenarnya roh ini ya sering juga ya punya makna yang sama dengan api gitu, ya kan? Karena api juga sering dipakai untuk menyebutkan makna yang serupa dengan roh ini, yaitu semangat itu, daya, energi gitu ya. Misalnya kata-kata yang populer hari ini di sosmed kita ya, menyala abangku luga gitu. Itu maksudnya bukan bakar luga gitu ya, tapi maksudnya semangat gitu ya. Lebih baik lagi gitu atau lebih berenergi gitu. Nah jadi itu kata roh itu ya. Nah kita bisa lihat ini indikasi-indikasi ya hakikat Tuhan kepaganan Kristen ini ya dari data ini Ibrani 12:29 ini distorsi sejarahnya. Tuhannya itu adalah api. Kita juga pernah ketahui ya, misalnya Tuhannya versi Kristen ini bertemu dengan Nabi Musa itu berteofani. Teofani ini apa? Berupa nyala api begitu. Jadi sebenarnya ya api itu roh itu maksudnya ya distorsi dari kata api ini gitu. Pemaknaannya sama dengan api gitu. Itulah asal usul ketuhanan Kristen kenapa mereka punya Tuhan yang hakikatnya roh. Kemudian dia bilang separuh Tuhan itu roh, separuh lagi ya pikiran Tuhan itu. Coba harusnya kalau Trinitas kamu lugas sepertiga gitu, bukan separuh ya. Nah itu aja. Oke, tahan Bang. Oke, sebelum kita kembali ke Bang Luga, kita sapa dulu Bang Amir Muda. Bang Amir Muda. Bang Amir Muda. Selamat pagi Bang. Bang Amir Muda. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang Luga. Waktunya 2 menit Bang. Dari menit ke-11 silakan. Oke. Di sini kan ada yang mengatakan roh itu ciptaan. Roh itu ciptaan. Ciptaan itu cuma ada 2, malaikat sama manusia. Malaikatnya punya roh, manusia juga punya roh. Yang kita bahas ini adalah roh yang bentuknya 7 obor. Dikatakan dalam Wahyu pasal 5 ayat 6, anak domba itu bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah. Jadi kuasa dari anak domba atau Yesus itu roh Allah, bukan Bapa. Kuasa dengan tuntunan Bapa itu beda. Kalau Bapa itu tidak memiliki kuasa, tapi bisanya nyuruh, mengutus, mengajar, mengarahkan. Itu tugasnya Bapa. Di dalam Bapa tidak ada kuasa. Menjadikan alam semesta itu bukan Bapa, tapi namanya roh Allah. Makanya Yesus itu ketika dia mengusir setan, dia memakai kuasa roh Allah atau Roh Kudus, bukan Bapa. Tapi kalau masalah menuntun, meminta izin, dia berdoa kepada Bapa. Tetapi setelah dia berdoa kepada Bapa, maka ada satu pribadi lain lagi yang mengerjakan, ya, menjadikan alam semesta. Yang menjadikan alam semesta ini bukan Allah Bapa, desainnya doang dari Allah Bapa. Yang menjadikan alam semesta itu namanya roh Allah. Makanya roh Allah itu adalah Tuhan. Siapa roh Allah ini? Setengahnya Allah Bapa. Itu adalah ibunya Yesus dan istrinya Allah Bapa menciptakan istrinya. Sejak kapan ada orang menciptakan istrinya sendiri? Istri itu adalah separuh diri kita. Contoh, ketika Adam diciptakanlah Hawa, diambil tulang rusuknya. Jadi Hawa itu adalah separuh dari Adam, setengah dari Adam, namanya Hawa. Makanya Hawa bisa bunting, bisa punya anak. Adam nggak bisa bunting. Terus yang poin yang kedua, Yesus berkata, Bapa kami yang di sorga. Dia panggil bukan mama loh ya, Bapak. Kalau Bapak berarti cowok. Kami berarti Bapak itu laki-laki. Berarti kalau ada laki-laki pasti ada perempuan. Siapa perempuannya? Mamanya lah, Roh Kudus. Bodoh. Kali diajarin. Udah kau bantah.
Dan Bang Thomas mau masuk Bang, saya kasih Iya. waktu 2 menit. Silakan. Baik, terima kasih. Ini ya pagi-pagi, ini oten-oten kok ngelawak dari tadi. Masa bapak punya istri? Kapan ngawinnya? Kapan nikahnya? Ya Allah ya Karim. Habislah umat kau. Umat kau yang habis. Aduh luga. Namanya juga bapak-bapak, berarti ada istrinya. Aduh. Bapak palelo kiper. Tolol banget sih lah. Ya, dengerin dulu, Namanya Luga, bapak diam. kami yang di Udah sorga, jangan berarti tantrum ada kau, istrinya. Udah jangan tantrum, diem. Tidak ada sejarahnya Tuhan itu punya istri. Tuhan itu tidak butuh siapapun. Dia bisa berdiri sendiri, melakukan apapun dengan dirinya sendiri. Tidak butuh teman. Tuhan bukan manusia, butuh istri. Gimana konsep di ketuhanan kamu itu Tuhan punya istri? Punya anak, punya istri. Itu keluarga atau Tuhan? Nanti ditanya pula itu, di mana kakaknya? Aneh-aneh aja ini. Ya, satu lagi. Roh Kudus separuh dari Bapa. Mana datanya? Kalau berbicara itu pakai data, jangan modal congor saja. Tunjukkan kepada kami bahwa Tuhan itu punya istri, dan tunjukkan kepada kami bahwa Roh Kudus itu adalah separuh dari Tuhan. Jangan Tunggu datanya, kesurupan. jangan cuman dipotong-potong terus ini Luga. Kenapa sih Luga kalau saya ngomong selalu kepanasan kau? Kenapa? Aneh ya. Oke, satu lagi saya lanjutkan. Jangan dipotong-potong lagi, waktu saya habis nanti kalau kamu kepotong terus. Nah, Roh Kudus itu sebenarnya apa sih? Roh Kudus itu. Nah, tadi ditanya. Jangan samakan konsep Roh Kudus kami dengan konsep Roh Kudus jenengan Pak siapa tadi, Adi ya? Pak siapa tadi? Pak Adi, betul. Ya, tadi yang Kristen tadi. Jangan samakan. Kalau di dalam Islam itu, roh itu adalah ciptaan Tuhan. Roh itu yang membuat manusia menjadi hidup. Itulah yang disebut ruh. Kemudian kalau merujuk kepada Ruhul Kudus, ruh suci, itu merujuk kepada malaikat, bukan merujuk kepada Tuhan. Tuhan itu yang menciptakan ruh, bukan Tuhan itu ruh itu sendiri. Itu konsep Islam. Jadi jangan samakan konsep kami dengan konsep kalian. Amburadul. Tuhan menciptakan ruh, ruh itu adalah Tuhan sendiri. Nanti kalian bingung menjelaskan. Gitu kalau kalian. Kalau kami simpel. Tuhan itu adalah sang pencipta. Apa yang diciptakan? Ruh. Ruh siapa saja? Ruh Kudus diciptakan oleh Allah, ruh manusia diciptakan oleh Allah. Sampai sini selesai. Gak muter-muter kayak kalian. Roh Kudus adalah istri lah, Roh Kudus bagian dari Allah lah, bla 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 bla. Akhirnya Roh Kudus menekan diri, dia tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi menunggu dari perintah Bapa. Gak punya otoritas sendiri. Bingung kalian jelasin. Ya tahan Bang. Oke, kita ke Bang Ustadz Al-Hujah, silakan. Ustadz Al-Hujah, silakan. Bentar, izin bertanya. Tahan dulu Bang, ada timernya Bang, ada timernya 2 menit. Oke. Sebentar baru saya sapa Bang. Sabar Bang, aku aja belum kok. Santai kok. Santai. Ya, sabar. Wah, ini lagi. Si Abah. Oke, Ya. Pak. Silakan. Bang Al-Hujah monitor, silakan. Ya. Bisa dengar kah, Dek? Bisa dengar kah? Bisa. Bisa lanjut. Iya. Jelas kok ya, kita di Al-Quran juga di As-Sajdah ada ayat 9. Summa sawwahu wa nafaha fihi min ruhi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidata qalilan ma tashkurun. Kemudian Allah meniupkan roh ciptaannya, ia juga menjadi pendengaran, penglihatan dan hati. Di Bible Ana di Kejadian 1:27, di Kejadian 2 nomor 7, dibentuklah manusia itu dari debu tanah dan dihembuskanlah roh, Allah mengembuskan napas di hidung. Inilah fungsinya roh juga. Ya, di Ayub 33 nomor 4, roh Allah yang membuatku bernapas hidup.
Jadi di Ayub 27 nomor 3, roh Allah membuatku bernapas hidup di hidung. Itu fungsinya roh. Ya roh itu tidak pernah kotor Luga. Mana ada kotor Luga. Jadi kamu ini menuhankan Roh Kudus, sedangkan Roh Kudus bukan cuma kepada si anu aja, kepada Yesus saja. Zakaria juga penuh Roh Kudus. Elizabeth juga kepenuhan Roh Kudus. Ya, pahami dulu, ini roh cuma spirit, esensi diberikan kepada manusia ini. Tanpa roh, manusia itu tidak hidup. Makanya Yesus menyerahkan rohnya waktu di akhir hayatnya. Yesus menyerahkan rohnya, Yesus menyerahkan jiwanya. Jadi gak ada pantas dituhankan di rohaninya Yesus juga. Kau harus banyak-banyak membaca juga ya. Ya, dan Allah tidak ada samanya juga. Nah ini Luga ya, sayangnya ini tidak tahu kenapa separuh punya. Ingatlah hal-hal yang dahulu sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah, tidak ada yang lain. Akulah Allah, tidak ada seperti aku. Jadi Allah itu tidak bisa diserupakan seperti apa, seperti siapa Luga. Nggak ada, inilah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak ada satupun yang menyerupainya. Allah itu tidak pernah berubah ya. Oke, lanjut dulu host biar yang lain atau perbaiki dulu kameranya. Kenapa ini? Ya, Bang Amir, saya kasih waktu Bang Amir 2 menit ya untuk menyangga hasil diskusi. Silakan Bang Amir. Oke, terima kasih host. Inilah teman-teman, kalau dipaksakan sesuatu yang bukan punyanya. Roh Kudus itu dalam Kristen itu tidak ada. Cari akar pun tidak ada. Di Bible juga nggak ada. Kalau di Al-Quran jelas Roh Kudus itu ada, yaitu malaikat, jelas itu kan. Makanya Kristen ini babak belur ketika diskusi. Karena apa? Memaksakan hal-hal yang tidak ada diada-adakan. Roh Kudus itu kok Tuhan? Mana ada Roh Kudus Tuhan? Roh Kudus itu malaikat kalau di Islam, yaitu ciptaan. Di dunia ini hanya 2, ciptaan dan pencipta. Kalau pencipta itu Tuhan, selain Tuhan itu adalah ciptaan. Makanya supaya diskusinya enak, jangan suka ngambil-ngambil istilah Islam biar nggak babak belur. Itu yang pertama, host. Yang kedua, si Luga ini kalau ada teman sesama Kristen sepertinya nggak mau dibantu. Yang namanya di Kristen kan di apa ini? Di karismatik kan dia kan nabi si Luga ini, makanya nggak mau dibantu gitu. Jadi teman-teman nggak usah memintakan bantuan untuk si Luga, pasti temannya juga akan dihajar. Tuh yang kedua. Yang ketiga terakhir, si Luga ini jangan suka motong-motong Luga. Tadi itu kan teman kamu mau ngomong aja nggak bisa kamu potong-potong, jadi diskusinya biar enak. Itu aja, saya mungkin akan. Iya, tahan ya. Jadi Bang, saya yang naik di room, saya akan beri kesempatan berbicara 2 menit ya. Karena saya akan menyamaratakan ya Islam maupun Kristen ya. Jadi tolong teman-teman terutama Bang Luga tolong dipahami Bang. Jadi di sini walaupun di sini lebih banyak Islam ya, di sini Kristen. Sapa dulu Bung Far di bawah ini. Bung siapa ini di bawah? Bang Bung. Dibuka mute-nya Bang Bung. Bang Bung. Bung, saya sapa kalau Abang tidak Bang Faru Bang siapa ini Bang Fur. Di bawah ini siapa nih? Dibuka mute-nya Bang. Bang Fadlu. Maaf Bang, saya turunkan. Saya sapa tidak jawab ya. Kita ke Bang. Bang, Abang menyimak tadi Bang hasil diskusi? Iya, saya nyimak banyak pernyataan kosong ya dari tadi itu. Oke, saya pernyataan. Tahan Bang, saya kasih waktu Abang menyangga 2 menit, silakan Bang. Dari menit ke berapa nih? Menit ke 25, silakan. Iya, silakan, Bang. dari tadi pernyataan-pernyataannya kosong. Dan kalau bisa saya bilang bodoh, nggak ngerti. Kalau silakan, bilang Bang. Roh Kudus itu nyontek dari Islam, itu jelas pernyataan yang nggak ngerti apa-apa. Orang yang nggak ngerti ngomong begitu, ya. Karena Roh Kudus itu berasal dari bahasa Ibrani. Tahan dulu, Bang. Ruah itu roh.
Ya. Bahasa tahan dulu, Bang, Ibrani-nya tahan dulu, ruah. Bang. Abang tahan dulu, Bang. Tahan. Bukan itu yang dipermasalahkan, Bang. Bang Luga Lah. tadi itu mengatakan bahwa Roh Kudus itu istrinya Bapa. Makanya Iya, disangka saya seperti itu, tanggapi Bang. dulu nih yang ngoceh-ngoceh kalau bilang itu istilah itu dipinjam dari Islam. Itu kan Silakan. ngaco. Alkitab itu udah ada perjanjian baru, perjanjian lama jauh sebelum ada Islam. Lah kok bisa bilang dibalik-balik kalau kita meminjam istilah dari Islam? Buka Ruah manuskripnya. kudus, kados ya. Itu Jangan dari comot, ruah jangan comot. kados. Buka manuskripnya. Kasih waktu dulu Bang, 2 menit. Aduh. 2 menit. Kalian kayak Suma lagi kemarin, ya. Udah mau rubah, kalau udah kalah argumen, rubah. Persis Suma kemarin sama saya. Orang minta data Bang. kok dituduh kalah loh. Oh, Ya, tahan. Tahan, Bang. tenang. Kasih waktu 2 Ini menit, tahan. saya mau ngomong apa, ini waktu saya, ya. Kalau kamu ngerti sejarah, nggak usah kamu suruh saya buka data. Kamu udah pasti tahu apa yang saya bicarakan. Agama Kristen ada sebelum agama Islam. Ya. Alkitab perjanjian lama perjanjian baru sudah ada sebelum Al-Qur'an. Jadi kamu minta data apa? Ya, itu tuh udah fakta, semua orang itu udah tahu. Kamu minta data itu menunjukkan kebodohan kamu, nggak ngerti. Makanya kamu bilang minta Tunjukkan data. datamu, tunjukkan. Gimana ketuhanan ini Yesus? menunjuk- Allah Tuhan, Bukan data Yesus itu Tuhannya Allah. bodoh. Mana Tuhanmu? Mana? Mana datamu? Mencret. Sama kayak Kamu Suma mencret Allah, kemarin. bukanlah manusia kau bantai itu. Kasih waktu. Sedangkan Yesus Woi, manusia, itu bantai waktu dia, jangan dipotong. Sabar. Waktu jangan diambil. Ya, ada Kalau periklatos. kalah kesurupan sama saya Suma kasih kayak lihat kamu di sini kemarin nanti ya. Malaikat juga periklatos. Host. Tahan. Jadi sebelum lanjut saya mute semua dulu ya. Jadi tolong diskusinya kondusif, Bang. Ya, Ya. malaikat juga periklatos. Saya kasih lihat kamu. Iya, tahan dulu Bang Al-Hujan. Tidak ada Roh Kudus di Bible di perjanjian baru, enggak ada. Benar-benar. Berbeda yang dimaksud Waktu yang suci, arti, Alkitab walaupun beda ini dengan di Bible. cuma Ini siapa Di, yang kemarin Yahudi. kalau debat tuh diganti Iya, Suma tahan, ini. tahan, Bang. Tahan, Ini si ya. Abah ini yang kemarin sama saya debat. Iya, tahan dulu Bang. Ya, tahan, saya kasih saya kasih kondusif dulu Bang. Bang Abang di mute dulu. Jadi tolong narasumber yang lain jangan dipotong dulu Bang kalau waktunya belum sampai 2 menit. Walaupun narasumber tetap ngomong, saya akan mute kalau waktunya sudah tiba 2 menit. Saya akan tambah waktunya kalau dipotong, Bang. Ya. Jadi sebelum saya lanjut, memang dalam teks original itu bukan Roh Kudus tapi Parakletos ya, original Yunani. Tapi tolong biarkan Abang ini menyampaikan pendapatnya. Tahan dulu. Biarkan Abang ini menyampaikan pendapatnya sampai selesai. Setelah selesai baru teman yang lain. Ya, kalau sulit ini Hosea, maaf Hosea, sulit mereka ini tidak ada datanya, enak bernasarasi sendiri. Kita Ya, itu Pak, berhujah, berdialog berdasarkan data. Sabar Pak Darman, Pak Darman. Ini nggak punya, ini enak nggak aja punya. ini namanya debat kusir tanpa data. Iya, sabar Bang. Nanti Ya, Bang saya kasih data bilang. kamu. Ya, nanti Ruah Bang Saya Kudus kasih data kamu ya tentang Parakletos Roh Kudus. Apa? Nanti gantian Itu Pak bahasa Darman, Yunani nanti beda. gantian. Yang saya bicarakan bahasa Ya. Ibrani. Tahan dulu Bang. Walaupun mereka tidak pakai data, enggak masalah. Sebentar Abang Huja sampaikan datanya supaya ada edukasi Bang. Biarkan dia selesaikan dulu Bang. Ya, waktu tersisa tadi Bang ini 1 menit 10 detik ya. Silakan. Ini yang Bang. Silakan. Ini yang tadi ya yang nyela saya nih yang kemarin lagi debat sama Udah saya. jangan nangis, lanjut. Terus mencret diganti Suma. Iya. Lanjut. Terus sekarang lu mau petantang di sini sama saya. Suma aja mencret. Awas. Apalagi- Tidak ada Suma mencret. Kau Bang Suma ngomong, kau bicara terus. Kau diteruskan karena kau bicara terus. Kok Waktu bicara mau- terus nih. Tahan dulu. Si- Waktu Kembali ke topik, kembali aja ke topik. Malah Lanjut, curhat kau kembali ke ini di topik. sini. Cemana kau ini? Tahan dulu Bang. Ya, yang ngerecokin siapa? Saya lagi bicara di Udah kembali lagi ke topik, jangan curhat kau lagi di sini. Enggak, bukan curhat. Ini ada karena kejadian ini udah berulang dari Banyak kemarin kali sampai sekarang. munculmu ini. Bukan, Kemarin yang kejadian, ulang. sekarang juga kejadian. Saya lagi bicara waktu Gimana temanmu ini Luga? Tahan dulu. Ini saya suruh kasih Anda menanggapi, bukan bawa yang kemarin-kemarin. Lanjut. Satu Nah, menit. saya lagi tanggapi dipotong. Kembali ke topik. Ya, saya lagi Jangan tanggapi ada yang potong, dipotong. jangan ada yang potong. Oke, Lo stop, tegur jangan tuh ada si yang itu. potong. Lanjut. Jadi kalau ada yang Lanjut, bilang, nih ada yang bilang kopi Kristen kopi Islam itu otaknya kebalik.
Ya. Kristen udah ada 600 tahun sebelum Islam. Jadi istilah Roh Kudus itu sudah ada, orang Kristen Arab itu sudah tahu, udah pakai istilah itu karena itu berasal dari bahasa Ibrani, ruach, kados, kados itu kudus, ruach itu roh. Dalam bahasa Arabnya Roh Kudus. Orang Arab yang Kristen udah pakai istilah itu. Jadi yang ngomong kalau Kristen copy dari Islam itu nggak ngerti sejarah, ya, sama sekali nggak ngerti sejarah. Terus ada bilang apa lagi tadi ya? Roh Kudus istrinya Bapak, Bang. Roh Kudus istrinya Roh Bapak. Kudus istrinya Bapak. Silakan. Nah, itu dalil dari mana Roh Kudus istrinya Bapak? Roh itu roh, bukan malaikat. Nah tadi ada yang bilang roh itu malaikat. Dalam Islam kan, setahu saya malaikat itu kan diciptakan dari cahaya. Ada hadisnya loh. Bukan roh. Cahaya dan roh itu kan beda. Nih, ini hadisnya nih saya baca ini. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, Adam diciptakan dari apa yang telah ada pada kalian. Sahih Muslim nomor 2996. Jadi yang bilang dalam Islam roh itu adalah malaikat, itu nggak ngerti ajaran Islamnya sendiri. Jadi jangan ngomongin agama orang kalau kalian belum ngerti agama kalian sendiri. Nanti kalau dibalikin bisa kesurupan semua ntar. Ya, begitu. Itu cukup dari saya. Tahan, Bang Luga, silakan. Saya kasih 2 menit, Bang Luga. Silakan Bang, sebelum ke Ustadz Al-Hujah, silakan. Tapi sebelumnya kita sapa dulu Bang Mial Alkohol. Tahan dulu Bang, tahan dulu. Kita sapa dulu, Oke. Bang Meliana, selamat pagi Bang. Selamat pagi ya Bang Da, Bang Goto, dan assalamualaikum semua kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abu Deca, selamat pagi. Selamat pagi. Islam Kristen Bang. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bang Luga, waktunya 2 menit Bang. Silakan. Oke, dalam waktu-waktu ke depan saya akan lebih banyak mengangkat tema Roh Kudus adalah Tuhan, bukan tema Yesus adalah Tuhan. Karena tema Yesus adalah Tuhan itu agak berat, agak susah untuk menembus. Tapi kalau Roh Kudus adalah Tuhan, ini menurut saya akan sangat mematikan sekali ya ajaran-ajaran yang menentang Roh Kudus adalah Tuhan. Pertama, kenapa saya bilang Roh Kudus adalah Tuhan? Ketika Yesus dibaptis, langit terbuka, Roh Kudus turun. Loh, ngapain langit terbuka, Roh Kudus turun? Karena Roh Kudus itu adalah Tuhan, sampai-sampai langit terbuka untuk kehadiran Dia turun ke bumi dan diam di dalam Yesus. Lalu dikatakan, maka dalam kuasa roh Yesus berjalan menyembuhkan orang-orang. Di dalam Lukas 4 Yesus berkata, roh Tuhan ada padaku, oleh Ia mengurapi aku. Roh Tuhan itu mengurapi Yesus. Kalau roh Tuhan mengurapi Yesus, berarti Yesus itu adalah, Roh Kudus itu adalah Tuhan. Tidak mungkin si Gabriel adalah Roh Kudus, karena Gabriel sendiri ngomong tentang Roh Kudus ke Maria. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Lalu Gabriel berkata, Roh Kudus akan turun atasmu. Gabriel tidak berkata, aku yang akan turun dan menindih engkau. Karena Roh Kudus itu memberitakan tentang kehadiran, karena Gabriel memberitakan tentang kehadiran Roh Kudus, maka si Gabriel bukan Roh Kudus. Otaknya emang udah kebalik-balik. Masa si Gabriel katanya Roh Kudus? Roh Kudus itu bentuknya 7 obor yang berada di depan tahta Allah, Wahyu 4 ayat 5. Ya. Di dalam tabernakel Musa, 7 Roh Kudus itu sudah dilambangkan dengan 7 lampu, 7 kaki dian, menorah namanya. Jadi Roh Kudus inilah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh Kudus juga yang membuat mujizat-mujizat, bukan Bapa. Lalu Bapa ngapain? Justru Bapa meminta kuasa Roh Kudus untuk membantu Dia menciptakan alam semesta ini. Lalu siapa Roh Kudus itu? Roh Kudus itu adalah istri dari Allah Bapa. Kenapa dia disebut istri dari Allah Bapa? Loh, yang melahirkan manusia dari roh itu Roh Kudus. Yohanes 3:5. Barang siapa tidak dilahirkan
Roh Kudus itu melahirkan anak-anak secara rohani. Nah, makanya Roh Kudus itu juga memenuhi itu sama seperti seorang anak janin dikandung 9 bulan, dia dipenuhi, dierami. Ya, sama seperti induk ayam mengerami anak-anaknya, seperti itulah Roh Kudus menjaga anak-anaknya. Dikatakan dibawa ke pak sayapmu. Loh, ternyata Roh Kudus punya sayap. Roh Kudus itu adalah wanita yang bersayap. Ya, ada suatu penglihatan bahwa kenapa seluruh malaikat itu bersayap, itu diambil dari Roh Kudus. Karena di antara Allah Tritunggal yang punya sayap itu cuma Roh Kudus. Bapa itu tidak punya sayap, ya. Anak tidak punya sayap. Yang punya sayap itu Roh Kudus, ya. Itu dalam suatu penglihatan. Terus yang ketiga, Yesus berkata, Bapa kami yang di sorga. Ini gender, Bapak. Bapak itu bukan mama, bukan perempuan. Bapa kami yang di sorga berarti Yesus punya Allah yang namanya Bapa di sorga, itu laki-laki. Nah, kalau bapaknya Yesus laki-laki, berarti mamanya Yesus tuh Roh Kudus. Dodong, sekolah kau yang benar. Tempeleng muncung kau. Udah, bantah. Tahan, Bang Tukang Daging, silakan Bang. Waktunya 2 menit. Saya berikan ini moderator saya sudah naik ya. Selamat pagi. Assalamualaikum Bunda Novi. Waalaikumsalam Bang Goto. Ya. Ya. Oke, terima kasih Bang Goto ya. Timernya ya. Bunda, tolong diperhatikan timernya 2 menit ya. Karena kadang saya beri. Oke. Silakan. Jadi tema yang disebutin Siluga tadi, tema tentang Tuhan jadi manusia, orang Islam katanya nggak bisa jelasin, ya. Padahal udah kita jelasin tadi. Kemudian tema Roh Kudus, sulit orang Islam yang jelas. Kita bahas dari tadi. Jadi Luga ini kalau diskusi memang ya cuma modal congor gitu ya. Nah, jadi kita membuktikan tadi ya bahwasanya semua konsep ketuhanan Kristen termasuk yang Roh Kudus ini ya sebenarnya ya berasal dari ajaran pagan gitu. Ya. Karena kenapa? Ada problematik dalam kekristenan itu. Yang pertama sekali yaitu acuan mereka, pedoman mereka ini yaitu kitabnya. Kitabnya kualitasnya hanya setara dengan cerita dongeng, mitos, dan legenda. Maka konten tulisan seperti ini ya tidak bisa secara lugu kita telan mentah-mentah. Ya, semua istilah, simbol, ataupun kronologi yang ada di dalamnya sebagai sesuatu yang real, sesuatu yang faktual, benar-benar ada atau merupakan wujud yang sebenarnya dalam sejarah gitu ya. Nah, tetapi kalau kita melihat narasi yang model begini yang kualitasnya sekedar setara dengan dongeng ini, ya kita mesti mengkomparasikan gitu ya dengan data-data yang lain gitu ya. Karena ya tidak bisa dijadikan acuan tadi ya. Misal tentang Tuhan jadi manusia. Tadi kita sudah membuktikan bahwasanya itu adalah ya bukan bukan yang pertama kalinya ya. Kristen punya pemahaman. Lo bantah Roh Kudus coy ya. Lo Nah, sesuai kemudian dengan Roh Kudus ini juga nih. Udah kita bantah juga tadi itu ya. Masih ada waktu nggak Bang Goto? Masih Bang. Masih ada. Oke ya. Tuhan dari manusia ya jelas manusia ajaran pagan tadi ya, Pilo duluan gitu ya. Kemudian Roh Kudus juga ya. Juga sudah kita jelaskan ya, kita komparasi dengan data-data yang lain ya. Karena roh itu Habis waktu Bang. habis ya, oke. Ya. Ya, kita sabar dulu, kita ke Bang Amir Muda. Bang Amir Muda, karena Bang Al-Huja ini tenggelam ya. Silakan Bang, waktunya sudah aktif, sabar. Sudah aktif ya, silakan. Pak Ustadz silakan. Waktunya 2 menit, silakan Bang. Bang Al-Huja, monitor Bang. Silakan. Baru buka deh. Baru buka. Monitor. Ya, silakan. Ya, silakan Bang. Bang Al-Huja. Ya. Iya. Oke. Ayah silakan ya. Giliran ayah nih. Oke. Jadi apanya di diri Yesus yang layak dipertuhankan ya. Sedangkan Roh Kudus ya tidak ada di bahasa Yunani Roh Kudus, yang ada Parakletos. Parakletos itu cuma penolong. Malaikat juga Parakletos angels ya, tidak ada namanya Roh Kudus itu. Nah, ini karangan daripada buatan-buatan. Nah, ini saya kasih lihat ya. Ya.
Nah, di sini juga Parakletos angel. Malaikat juga disebut Parakletos, penolong. Bahasa Yunani tidak ada Roh Kudus. Namanya Roh Al-Kudus, Roh Suci di dalam Perjanjian Lama beda dengan di dalam kekristenan. Di dalam Kristen dituhankan Roh Kudus. Padahal roh itu cuma ciptaan Allah. Kita melihat ya, mana mungkin Allah itu berinkarnasi kepada manusia, ya. Nah, kita melihat ya. Nah, Yesus kan kelihatan. Nah, sedangkan itu yang kelihatan di sini adalah tidak kekal, ya. Yang tidak kelihatan itulah yang kekal. Kalau Roh Kudus itu juga dituhankan terlalu banyak Tuhan. Karena Roh Kudus itu hampir semua bukan hampir. Kalau menurut di Bibelmu ini, Roh Kudus semua ada pada diri manusia. Zakaria juga mempunyai kepenuhan Roh Kudus, Elisabet juga penuh Roh Kudus, malaikat juga Parakletos, ya penolong. Ini baca juga ya. Kalau kamu mau tidak baca, saya bacakan kamu supaya jelas telingamu juga ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, ya, yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Ingat ini juga. Roh Kudus ini kami peroleh dari Allah saja. Dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Ini berlaku juga kepada Yesus. Karena Yesus juga dia menyerahkan rohnya. Saya kasih lihat kamu juga ya. Yesus menyerahkan rohnya. Apanya kau tuhankan di sini juga? Apanya kau tuhankan di diri Yesus ini? Yesus di sini menyerahkan rohnya. Ya, lihat baik-baik. Ya, Bang Thomas lagi. Ya, Bang Thomas, silakan Bang Thomas. Giliran Bang Thomas. Terima kasih. Bang Thomas kecil kali suaranya, Bang. Iya, terima kasih, maaf jauh tadi. Iya, bentar nak, kamu itu dulu aja. Ya. Oke. Ini menarik ini ya, pembahasan dari tadi, ngotot tentang Roh Kudus, ya. Di dalam Islam itu kenapa malaikat Jibril itu disebut Roh Kudus? Ya Allah. Nah, Ntar dulu. Ya, kenapa disebut Roh Kudus? Karena dia adalah penyampai wahyu, menyampaikan sesuatu yang suci, menyampaikan Al-Quran, makanya disebut Roh Kudus, ya. Dan roh manusia itu ciptaan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Jadi ini keblingernya teman-teman Kristen kalau kita bahas gitu. Makanya membias aneh-aneh, ada Tuhan punya istri, Tuhan punya anak, itu konsep kalian, ya. Bukan konsep Islam itu, nggak ada konsep Islam seperti itu. Kita tegas, ruh itu adalah ciptaan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Mau kamu jungkir balik kemanapun nggak bisa membantah itu, karena itu memang tidak ada tertera bahwa Tuhan itu adalah ruh. Ruh itu sendiri tidak ada di dalam Islam hal seperti itu. Ini sesuatu yang membagongkan buat teman-teman Kristen, bingung mengurai konsep Trinitas, sehingga apa yang dikatakan itu lebih banyak dogma, doktrin daripada yang tertulis. Semuanya gelap, abu-abu. Kalau nggak abu-abu, tunjukkan saja di mana Roh Kudus itu disebut sebagai istri untuk Bapak. Di mana ayatnya? Ngawur, cocokmologi. Kalau ada, tunjukkan pada kami, ya, jangan menyesatkan. Ada. Silahkan tunjukkan Luga di mana Roh Kudus disebut istri untuk Bapa. Kamu ini menghujat Tuhan, kamu itu. Oke. Udah ya. Kamu menghujat Tuhan. Tunjukkan pada kami. Silakan. Waktu saya kasih ke kamu. Tunjukkan datanya. Ya, habis Bang Thomas. Saya jawab ya, Roh Kudus adalah istri Bapa.
Memang di abad ketiga ayat terhadap Roh Kudus adalah ibu itu sudah dihapuskan oleh gereja Katolik. Rupanya mereka nggak suka juga Roh Kudus ini istri Bapa, sehingga diangkatlah si Maria jadi istrinya. Nah, jadi begini, kalau kita baca di Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan laki-laki, bukan laki-laki dan perempuan. Ya, laki-laki dan perempuan diciptakan Allah berdasarkan apa? Ya, dikatakan menurut rupa dan gambarnya. Jadi ketika Allah menciptakan ini, pertama laki-laki, dari gambar siapa? Si Adam itu diciptakan. Tentu dari gambar Allah yang adalah laki-laki, karena dikatakan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut rupa dan gambarnya. Berarti Allah itu laki-laki dan perempuan, karena Adam dan Hawa yang suami istri itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Oke, itu satu poin. Lalu Yesus berkata, Bapa kami yang di sorga. Ternyata ada bapaknya. Bapak ini laki-laki, Udin. Ngerti nggak kau? Laki-laki bukan perempuan. Allah Bapa itu laki-laki. Lalu ketika Yesus dibaptis itu hadir, ya, bukan si Gabriel yang hadir, ya. Si Gabriel itu cuma babu, ya. Jangan kau samakan Gabriel dengan Roh Kudus. Gabriel itu cuma babu, ngerti nggak kau? Nah, terus yang kedua, maka terdengarlah suara Allah Bapa yang laki-laki, inilah anakku yang kukasihi. Berarti Allah tuh punya anak. Jangan kau bilang Allah nggak punya anak. Kau bikin Allah menjomblo lagi, ya. Inilah anakku yang kukasihi, Ya, kepadanya lah aku waktu. berkenan. Maka turunlah. Habis waktu. Habis 2 menit 7 Kita detik. sapa dulu ya, kita sapa dulu tamu Bang Effendi. Kalau kau diajarin jangan bandel. Sabar, Bang diam Effendi. ku Bang Lugas. Bang Effendi, selamat siang Bang. Bang Effendi, dibuka mute-nya Bang. Bang Effendi. Ya, selamat siang. siang. Bang. Selamat siang, Pak. Kristen Islam. Saya Kristen, Pak. Oke, di mute dulu Bang ya, kita ada giliran ya. Oke, Pak. Oke, kita kasih kesempatan Bang, teman Kristen kita, silakan Bang, menyangga 2 menit Ya, Bang. terima kasih. Ya, ini saya mau tanggapi ini pernyataan ini bombastis nih. Yang bilang bahwa konsep kekristenan semuanya berasal dari pagan. Dari legenda, dari dongeng. Dia kasih contoh ya, Tuhan jadi manusia itu konsep pagan dari Philo. Ini orang nggak ngerti sejarah, nggak tahu timeline, tapi sok ngomong gitu loh. Philo itu baru hidup 25 sebelum Masehi. Sedangkan konsep ini sudah dituliskan oleh Nabi Yesaya, ya, Daniel 7 ayat 13 sudah melihat anak manusia yang datang dengan awan-awan dengan segala kemuliaannya dan disembah oleh segala bangsa, dan dia akan memerintah selama-lamanya. Itu Daniel. Itu jauh ratusan tahun sebelum Philo. Yesaya berkata, hamba Tuhan yang menderita, ya, yang akan mati menanggung dosa manusia. Yesaya itu hidup 700 tahun sebelum Philo hidup. Yesaya juga berkata, seorang anak akan diberikan kepada kita, nama lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya akan disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu 700 tahun sebelum Philo. Ya, saya sudah bilang nih, ada anak nih akan lahir, dan dia itu adalah El Gibor, Bapa yang perkasa, Allah yang perkasa. Itu Tuhan jadi manusia. Jadi yang ngomong ini dari tadi, ini semua omong kosong, nggak ngerti apa-apa. Dia bilang berasal dari dongeng. Hmm. Lah, entar kalau Jangan saya kamu bilang balikin, ngomong semua. kalian mencet. Kurang ajar kamu. Gantian kita.
Kaulah yang menuhankan manusia. Bilangan 23 surah Allah. Allah bukanlah manusia. Kamu itu Allah bukanlah manusia. Jangan kesurupan. Ayah maaf, saya jadi sama ayah. Udah silakan. Tenang, Ayah tenang, sebentar tenang. ayah. Itu saja sudah membuktikan ini tuduhan yang lahir dari orang yang nggak punya pengetahuan, yang bilang pilo itu lebih dulu konsep itu. Jelas-jelas salah, ini udah terbukti sangat salah. Terus Roh Kudus ya, Roh Kudus itu roh. Dari Kejadian 1 udah sebutkan Roh Kudus adalah roh Allah, makanya disebut kudus. Allah itu roh. Ya, Bang, habis waktu, Bang. Oke. Habis. Makasih. Ya, silakan ya. Buka mute-nya ya. Maaf tadi saya mute ya. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Itu Maaf ya, Adek. ya. Tanggapin ya. Saya maaf salah. Di sini juga Luga, Gabriel, malaikat juga di sini disebut Roh Kudus. Baca, karena malaikat ini disebut makhluk roh suci. Beda iblis, itu makhluk roh kotor. Paham ini? Kau ini pagan ya, bertuhan kepada roh-roh halus kamu. Kamu mengambil roh ini suci padahal cuma malaikat. Baca ini ya. Ya, saya kasih lihat itu. Malaikat, betulkah malaikat ini adalah makhluk roh? Kita lihat pakai data. Kalau begitu, malaikat itu apa sebenarnya? Yang jawab Bibelmu juga sendiri. Mereka adalah roh-roh yang melayani Allah. Dan yang disuruh Allah untuk menolong orang-orang yang akan menerima keselamatan. Baca, nanti saya kasih lihat kamu. Yesus minta tolong sama Bapaknya, dikirimi malaikat. Nanti kalau ada waktu ku kasih lihat kamu. Kalau Yesus memang Allah itu sendiri, kenapa minta tolong dikirimi pasukan? Baca ini. Kau ini pagan bertuhan kepada manusia. Rohnya Yesus yang kau tuhankan. Jadi makanya Roh Kudus apa? Roh Kudus itu cuma pemberian dari Allah. Itu menurut di Bibelmu, ya. Dan roh itu ciptaan Allah. Baca ini baik-baik. Apa ini roh ini? Firman Tuhan tentang Israel, demikian firman Tuhan yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Yesus asal manusia. Yesus manusia atau binatang? Yesus manusia atau Tuhan? Kenapa ini Allah yang memberikan roh kepada manusia? Ini bahaya, kamu ada setengah Tuhan, ada setengah manusia. Kamu kira Allah itu makhluk roh. Allah lah yang menghembuskan roh, menciptakan roh ini. Cuma diberi spirit, pahami dulu. Namanya dihembuskan, kamu ambil balon. Hembus balon itu, apakah angin di balon di napasmu itu bisa terbang, balon itu dikasih oksigen? Apakah itu kamu? Ya. Habis waktu ya. Lanjut. Oke, lanjut. Ya, giliran siapa lagi nih Bang Goto? Ya, Bang Herman. Silahkan Bang Herman, 2 menit Bang dari sekarang Bang. Bang Herman buka mute-nya. Luga pingsan dia. Ya, silakan Bang Herman. Hormati para nabi, woi. Ya, Bang Meliala. Giliran Abang Bang, silakan Bang. Tanggapin Bang 2 menit. Kerjaan kau Luga. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much for this one to Mr. Luga Tambunan. Saya berharap Anda jangan lagi menyebut-nyebut rupa Allah. Adam dijadikan dalam rupa Allah karena Yunani terkenal atau dikenal dengan negeri para dewa. Mereka hanya mengenal Theos, ya. Jadi jangan lagi Anda menyebut-nyebut Adam diciptakan dalam rupa Allah ya, tapi rupa Theos, begitu ya. Oke, karena Yunani negeri para dewa. Oke. Kemudian makanya kami menyebutkan itu bahwasanya malaikat Jibril itu ruh itu adalah malaikat Jibril dikala dia menemui Ibunda Maryam, karena dia menjelma di hadapannya langsung. Oke. Di situ disebutkan Ruhul Kudus. Dan juga disebutkan dalam Ali Imran juga ada firman Allah itu wa ayyadnahu bi Ruhil Kudus. Nabi Isa juga diperkuat dengan Ruhul Kudus. Artinya ada bantuan malaikat Jibril kepadanya dalam risalahnya.
Oke. Nah, ini khusus Abang Daluga Tambunan. Dan khusus this one for Mr. Bang, Anda harus mengerti bahwasanya angin itu disebut ruah dalam bahasa Ibrani. Ruah itulah yang melayang-layang di atas permukaan air ketika penciptaan bumi, itu ruah. Ruah, angin. Kalau di dalam bahasa Arab disebut rih, angin itu disebut rih. Kalau ruh berbeda dengan angin, tidak seperti ruah ya. Ruh berbeda dengan ruah yang disebut di dalam bahasa Ibrani. Oke, ngerti ya? Ruah, rih, ruh. Ada perbedaan antara ruah dengan ruh dan rih dan ruh ya. Rih angin, ruh bukan angin. Oke. Kemudian tadi juga Mr. Bang menyebutkan ya, jangan kalian samakan itu malaikat. Malaikat itu dari cahaya, tapi kenapa kok kalian katakan ruh? Nah, sekarang timbul pertanyaan. Manusia diciptakan daripada tanah, tapi manusia bukan tanah. Oke. Kemudian roti diciptakan daripada tepung roti, tapi roti itu roti diciptakan daripada tepung roti, tapi tidaklah disebut roti itu tepung roti lagi. Begitu, sudah ada perbedaan dia. Oke Bang, habis waktu Bang. Habis. Cepat Ya, banget. habis. Oke, thank you very much. 2 menit 6 detik. Iya, Bang. Iya. Bang Daging, silakan Bang. Loh, bukannya saya. Enggak, Kalau bisa tambahin 1 menit lagi, tambahin 1 menit 3 detik, Karena 3 menit aja 3 biar menit terlalu kelamaan Bang singkat. Luga. 3 menit kelamaan mau Bang counter nih. Luga. Ya, sebentar ya. Kita yang ngasih waktu yang punya room. Ya. Oke. Ya. Saya hanya mengikuti ya. Soalnya takutnya saya lupa lagi apa yang dia ngomongin tadi. Oke. Iya, abang pakai pensil, pakai apa kertas, catat Iya, dulu Bang. makanya ini harus catat. dulu banyak Bang. Bisa lupa saya tadi dia ngomong apa. Iya, supaya ingat. Tahan dulu, Bunda. Yang dibawa toh bantuan tap layarnya sedekat jarinya. Silakan supaya Komal berjalan lancar. Ya, silakan Bang. Bang Ya, Tukang Bang Daging silakan. silakan. Bang Tukang Daging. Oke, ya, silakan, saya Bang. kirain udah kebuka mic-nya, ternyata belum. Ya, makasih Iya, ya. memang agak susah Bang. Saya tanggapin dulu si Bang ini ya, tadi dia bilang tentang pilo ya. Dia kayaknya kurang nangkep deh ini, gitu ya. Ada 2 hal ya kalau kita bicara tentang Kristen mengadopsi ajaran pagan itu terkait dengan polemik kata firman. Nah, itu dia dari kata logos. Jadi berkaitan dengan pilo itu konteksnya kekristenan menggunakan istilah firman, yang original teksnya adalah logos gitu, yang sama persis konsepnya dengan yang dikonstruk oleh pilo gitu ya. Dan kamu ngakuin sendiri pilo itu lebih dulu dibandingkan Yesus, apalagi Kristen gitu ya. Nah, selain memang ya istilah dari pilo itu ya yang membuktikan Kristen bukan pertama kalinya yang punya pemahaman seperti itu ya. Nah, di lain itu ya, selain itu Kristen juga pastinya juga bukan satu-satunya yang punya pemahaman seperti itu. Hanya saja dengan istilah-istilah yang berbeda. Kata murti di India, jelas ya. Hindu itu ya kalau kita lihat kitab mereka yang paling tua itu 700 sampai 900 tahun lebih tua lagi tuh ya sebelum pilo gitu ya. Tapi mereka menggunakan istilah yang berbeda untuk menjelaskan ya konsep Tuhan yang goib itu